Oke, halo Tasya, halo. Jadi kita hari ini ketemu lagi ya di Wintercast Day itu kita. Nah, mungkin sebelumnya aku mau informasiin, maaf banget nih teman-teman kalau misalnya tadi dari grup Telegramnya itu ada upgrade. Jadi beberapa member, jadi dia nggak semua member ya, beberapa member mungkin kayak sekitar 70 sampai 80% membernya itu jadinya hilang semua. Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang sebelumnya udah join di grupnya dan udah mungkin terkick ya, jadinya teman-teman boleh join ulang. Nanti aku bakal send link grupnya mungkin sebelum selesai kelas nanti, atau mungkin teman-teman kalau misalnya mau join lewat handphonenya lebih mudah juga bisa langsung klik aja di Instagram story kita. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya suatu saat nanti ya mungkin besok atau kapan ada masalah di bagian linknya tentang grupnya, teman-teman boleh segera langsung cek di Instagram story kita. Ataupun teman-teman boleh juga cek email kalian, karena setiap harinya sebelum mulai kelas itu kita bakal send reminder dan juga link kelas itu via email. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya di grup Telegramnya mungkin ada error atau apa, teman-teman boleh langsung DM atau enggak kirim email aja ke kita. Oke? Nah, jadi kita langsung lanjut aja ya pelajaran kita hari ini. Mungkin sampai tunggu teman-teman yang lain ya. Hopefully teman-teman mungkin yang agak kick bisa tetap ikut ya kelas kita. Oke, nah sekarang 我们先一起来看一下吧. Nah, hari ini kita bakal masuk ke materi yang baru nih teman-teman. 今天我们要学习新的内容. Tapi sebelumnya, aku mau uji coba ini ya. Kita review sama-sama dulu pelajaran yang kemarin malam. Jadi kemarin kita udah belajar tentang angka-angka. Oke, kita udah belajar tentang number. Jadi kita coba review kembali di momen. Kita udah belajar angka paling dasar ya, 1 sampai 10. Nah, di sini. Lihat di sini berarti oke, ada I, Er, San, Si, U, Liu, Qi, Pa, Xiu, Shi. Nah, jadi teman-teman mungkin yang agak lupa-lupa nih ya pelajaran kemarin. Nah, teman-teman boleh dibaca lagi nih karena hari ini kita bakal belajar itu berhubungan bakal berhubungan sama pelajaran hari ini nih teman-teman. Oke, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh ya, aku mau ingetin kembali buat teman-teman nih untuk perhati karena kelas kita kan kelas yang besar ya banyak orang. Jadi teman-teman jangan lupa untuk perhatikan mic-nya dan jangan lupa untuk di mute ya. Nah, tenang aja teman-teman. Kalau misalnya nanti kita bakal ada sesi untuk unmute untuk bisa open mic-nya buat teman-teman baca ataupun jawab pertanyaan. Nah, oke. Nih, kita lanjut lagi. Hari ini kita bakal belajar apa? Kita bakal belajar tentang shopping atau belanja. Nah, jadi beli barang itu dalam bahasa Mandarin kita bisa sebut sebagai kou u. Shopping. Kou u. Kou itu artinya adalah kita belanja barang, kita belanja, kita beli barang. Kou u. Nah, ngomong-ngomong soal shopping ini, mari silakan. Nah, hari ini Lose bakal bawa teman-teman 给老师要带你们，那我们就一起去超市吧。Hari ini kita bakal bareng-bareng pergi ke supermarket. Nah, jadi dari kalimat ini teman-teman bisa belajar apa? Woman. Woman artinya adalah kita. Aku dan kamu, kita. Woman. Lalu ada ichi. Ichi itu artinya adalah bersama-sama, bersama. 去 artinya pergi, lalu 超市 itu artinya adalah supermarket. Kemudian pa ini tuh kayak kata seru, kayak kita bahasa Indonesia kita ada yuk. Nah, kayak kita pergi ke supermarket yuk, ada kata yuknya di sini. Jadi ini 我们一起去超市吧. Kita pergi ke supermarket yuk. 你看一下，接下来, nah, satu kosakata adalah kita 超市. 超市. 超市 itu artinya adalah supermarket. Dan bahasa Mandarinnya itu benar-benar pure terjemahan dari bahasa Inggrisnya. Super.
Itu bahasa Mandarinnya adalah cao. Jadi cao itu artinya adalah super. Kemudian shi. Shi itu artinya adalah market atau pasarnya, marketnya. Jadi cao shi. Kenapa dalam bahasa Mandarin itu artinya adalah supermarket? Karena dia terjemahannya ya super, cao, dan juga shi sebagai market. Nah, mungkin nih, Laoshi, kalau misalnya belanja kan nggak harus di supermarket ya. Kita kan bisa ke tempat lain. Misalnya apa? Misalnya kita belanja di pasar. Nah, pasar itu apa sih bahasa Mandarinnya? Nah, ini langsung ketik di kolom chat ya. Jadi teman-teman bisa lihat kosakatanya. Jadi biar gak hilang ya. Kalau misalnya langsung ketik di screen kan nanti kalau misalnya ada next kan hilang tuh. Jadi teman-teman boleh cek di kolom chat kalian. Nah, untuk pasar kita bisa bilang 市场. 对. Nah, ini ada yang udah jawab nih, ada pasar boleh juga. Pasar itu terjemahannya tuh kayak dari suara pasar, tapi kalau misalnya 市场 ini memang marketnya sebagai pasarnya. Nah, jadi kita bisa bilang 市场. Nah, selain itu, nah kalau misalnya sekarang kita udah lumayan sering ya belanja itu di kayak di convenience store, misalnya kayak di Indomaret, di Alfamart, 7-Eleven, ataupun Lawson. Nah, jadi lo pengen tanya nih, kalau kayak Alfamart gitu ataupun Indomaret, kita bisa nggak sih bilang itu sebagai 超市? Coba nih teman-teman jawab di kolom chat. Kira-kira kalau kayak Alfamart, Indomaret, itu bisa nggak ya kita bilang sebagai 超市? Ada yang bilang kli, ada yang bilang enggak karena itu minimarket. Bener banget. Nah, jadi untuk kayak Alfamart, Indomaret, nah kita bilangnya itu adalah 便利店. Ini langsung ketik di kolom chat juga ya. 便利店. 便利店ini itu adalah ya kayak toko yang kecil yang serba ada kayak Indomaret, Alfamart. Nah, ini tulisannya 便利店. Oke, jadi dia convenience store ya. Kalau supermarket kan lebih besar ya, misalnya kayak hypermart atau mungkin tempat teman-teman ada Superindo. Nah, itu kita sebutnya sebagai 超市. Oke, nah, 我们再看下一个呢, kita bakal memasuki supermarketnya di sini. Nah, 我们想看看一下吧. Kita coba lihat-lihat 超市里有什么呢? Nah, 超市里 di dalam supermarketnya 有什么? 什么 ini artinya adalah apa. Jadi, 超市里有什么? Di dalam supermarketnya ada apa aja sih? Nah, kita coba lihat yuk. Tapi sebelum mungkin kita lihat kosakatanya, langsung pengen tanya nih ke teman-teman. Biasanya teman-teman kalau belanja bulanan, mungkin di supermarket, apa aja sih barang yang teman-teman tuh wajib beli waktu di supermarket? Mungkin boleh komen di kolom chatnya. Ya teman-teman biasanya kalau ke supermarket itu wajib atau biasanya beli apa aja sih? Tuh, ada yang bilang beli mie instan. Pas banget nih. Nanti kita bakal belajar juga ya apa bahasa Mandarinnya mie instan. Kemudian ada yang bilang alat mandi. Nanti pas banget nih kita juga bakal lihat beberapa peralatan mandi. Ada yang 纸巾, 好吃的, 好喝的, tuh ya. Beli tisu, kemudian beli makanan, beli minuman. Ada yang beli cokoli, wah, ada yang beli sabun, makanan, snack, 水果, ada yang beli buah-buahan, ada yang beli skincare, 买饮料, tuh ya. Biasanya ke supermarket kayaknya gak kurang nih ya kalau misalnya nggak beli minuman buat stok di rumah. Kemudian Yonai, itu Yonai juga ya, karena kita juga sering beli susu. 都非常好. Nah, mencaikan. Jadi kita coba lihat tuh kira-kira di supermarketnya ini ada apa aja ya. 我们看这里. Ah, 第一, nih, tadi yang dibilang peralatan mandi. Kita lihat beberapa barang-barang peralatan perlengkapan mandi kita. Yang pertama, kita ada face soap. Nah, sabun, kalau misalnya dalam bahasa Mandarin itu dia ada beberapa jenis. Jadi agak sedikit berbeda ya dengan bahasa Indonesia. Kita kalau misalnya di Indonesia, semuanya kita bisa sebut sebagai sabun.
Mau itu sabun mandi yang batang, yang mungkin gel, yang mungkin yang kayak busa, kita semuanya tuh sebut sebagai sabun. Tapi kalau dalam bahasa Mandarin agak sedikit berbeda nih teman-teman. Nah, kalau Fei Zhao ne, Fei Zhao itu biasanya sering ditujukan untuk sabun batang. Nah, jadi Fei Zhao itu sabun, tapi lebih sering ditunjukkan sebagai sabun batang. Fei Zhao. Nah, teman-teman boleh juga baca di rumah ya. Ini kita pakai F, kemudian nadanya nada dua. Berarti naik kayak kita lagi bertanya. Nah, ini kita bacanya Fei Tau. Nada 4. Nah, untuk yang Z, Z itu kita bacanya kayak tau, tau, zau, kayak J, tapi dia lebih ditekankan. Tau, tau. Oke, Fei, tau, Fei, tau. Nah, Fei, tau. Fei tau berarti sabun. Kemudian, jenis yang lainnya. Nah, kita juga ada sabun mandi yang bentuknya itu cair kan. Nah, kalau misalnya sabun mandi yang bentuknya cair, kita bisa sebut sebagai mu yu ru. Ha, mu yu ru. Mu yu ru. Nah, aku sedikit tips buat teman-teman nih. Kenapa sih mu yu ru itu bisa artinya adalah sabun mandi cair? Nah, mu yu itu artinya adalah mandi. Yap, jadi mungkin buat teman-teman yang sebelumnya pernah belajar, kita mandi kan sering bilangnya si tau, cong liang. Nah, ini ada bahasa lainnya lagi nih buat mandi. Mandi itu juga kita bisa sebut sebagai mu yu, mu yu, mandi. Kemudian ru. Ru ini tuh kayak semacam liquid atau cairannya. Semacam liquid atau cairan. Ru. Jadi kalau misalnya cairan yang dipakai buat mandi, berarti apa? Berarti menunjuk ke sabun cair buat mandi. Makanya kita sebutnya sebagai muyuru. Muyuru. Jadi kita ada dua jenis sabun ya. Ada Fei Cao yang lebih sering ditunjukkan sebagai sabun batang, kemudian Muyuru, sabun cair. Nah, kita baca bareng ya teman-teman. Yang pertama, Fei Cao. Fei Cao. Muyuru. Muyuru. Nah, sekarang aku mau kasih kesempatan buat teman-teman, dua orang nih buat teman-teman yang mungkin mau coba baca, boleh raise hand-nya. Jadi aku bakal pilih dua orang. Oke, ini udah ada Adan nih. Oke, Adan boleh open mic-nya. Iya, loh, Syuk. Oke, Suaraku bisa kedengar jelas, loh, Syuk. kedengar. Sabun Faisal, Oke. sabun cair, mu, yu, ru. Oke, betul ya Adan. Nah, mungkin sedikit perbaikan aja untuk yang YU. Nah, YU ini mungkin cukup challenging ya buat kalau misalnya kita yang dalam pakai bahasa Mandarin. Kenapa? Karena bacanya ini sedikit berbeda teman-teman. Kalau misalnya huruf Y ketemu U, U-nya itu kita tidak baca sebagai U, tapi kita tuh bacanya sebagai U titik dua. U titik dua ini apa sih? U titik dua ini adalah gabungan dari U dan juga I. Caranya gimana? Caranya adalah teman-teman coba kalian sebut dulu huruf I. Jadi I, kemudian mulut kalian berubah jadi U. Jadinya I, U. Jadi Y, jadi U titik dua itu bacanya adalah U, U, U. Jadi dia suara I tapi bentuk mulut U. U, U, U. Jadi ketika ketemu Y, karena Y ini kan kalau dalam bahasa Mandarin itu dikenal sebagai huruf I besar. Jadi pelafalan huruf Y ini tuh mirip kayak huruf I. Jadinya Hu. Ha, waktu kita baca Mu, Hu, Ru, Mu, Hu.
Jadi dia bukan you atau u gitu ya, tapi yu, mu, yu, ru. Oke. Nah, next mungkin kita satu orang lagi. Kira-kira ada yang mau gak ya? 有人要学习回答吗？学习读吗？Ada yang mungkin mau belajar baca? Oke, ada Wulan. Silakan Wulan. mulai aja ya, Lausya. 可以。Sabun, teh, cao, Oke. sabun cair, mu, yu, ru. Oke, 好的，谢谢 Wulan. Nah, Wulan, kalau Wulan ini yu-nya udah oke. Oke, mungkin satunya adalah ini, nada fei. Nah, jadi nada dua. Fei, sao. Fei, sao. Oke, 好的，谢谢 ya untuk Wulan dan juga Adan. Ya, teman-teman boleh diingat-ingat ya, dua ini. Fei, sao dan juga yu, ru. Oke, 接下来 kita lanjut lagi. Nah, udah ada nih perbadanan, kita bakal lanjut lagi ada pasta gigi. Pasta gigi atau odol, bahasa Mandarinnya itu adalah ya, kau, ya, kau. Nah, sebenarnya ya, kenapa ya kau itu bisa artinya adalah pasta gigi? Ya, jadi kalau teman-teman dengar ini ya itu artinya adalah gigi. Kau, kau ini tuh kayak obat, ya jadi obat yang bentuknya itu krim. Jadi kayak pasta gigi kan bentuknya kayak krim gitu ya teman-teman. Nah jadi ya kau jadinya yang buat gigi krim berarti pasta gigi artinya. Jadi ini ya kau. Nah G itu kita baca mirip kayak huruf K. Jadi ya kau, ya kau. Terus yang lainnya berikutnya juga ada sampo. Nah untuk sampo ini kita bahasa Mandarinnya adalah si fa shui. Si fa shui. Nah, di sini nih kita lihat si. Si itu artinya adalah cuci. Kemudian fa. Fa itu artinya adalah rambut. Kemudian shui. Shui itu artinya adalah air. Jadi air yang dipakai buat cuci rambut. Berarti kita bilangnya adalah sampo. Si fa shui. Si fa shui. Oke? Oke, ada pertanyaan. 来，可以胡素长。牙膏、洗发水。Oke, 好的，谢谢ya. Nah, 读得非常好了. Oke, nah selain itu ada Gracelyn juga. Boleh, silahkan. 牙膏、洗发水。Oke, 非常好. Nah, sisi Gracelyn. Nah, tadi kita udah baca ya dua kosakata ini. Ada yakau dan juga si shui. Oke, nah teman-teman mungkin boleh sambil dicatat juga ya, karena nanti kan kita bakal ada games di akhir, jadi berhubungan dengan kosakata yang kita pelajari. Oke, ada yakau dan juga si shui. Sisi lain, nextnya kita lihat lagi. Ada, ini juga barang-barang yang wajib kita beli ya. Ada tisu. Tisu ini kita bilangnya adalah shi, tin, shi, tin. Kalau saya mau tanya nih, kira-kira teman-teman di sini ada yang tahu nggak ya, kalau misalnya shi itu artinya apa? Kertas. 对了，非常好。shi itu artinya adalah kertas. Sedangkan jin itu tuh artinya adalah kayak handuk atau semacam kain yang buat handuk. Jadi, kalau misalnya tisu itu kan kita gunakan untuk ngelap sesuatu. Ngelap itu kan kita biasanya pakai kain handuk. Tapi kali ini kita pakai bahannya itu adalah kertas, yaitu tisu. Makanya tisu itu disebut sebagai shi, jin, shi, jin. Nah, bacanya shi, jin. Next, kita juga ada deterjen, si, fan. Nah, langsung coba tanya nih ke teman-teman. Masih ingat gak tadi si itu artinya apa?
Mencuci, mencuci. 出出去 Thailand Jadi si itu artinya adalah cuci. Nah, langsung menantang teman-teman nih. Kalau i artinya apa? baju pakaian. 对了，非常好 baju atau pakaian. Jadi si i kalau tadi kan si pa cuci rambut. Kali ini itu adalah si i cuci baju. Tapi yang berbeda itu adalah di belakangnya. Maksud kenapa ya? Tadi kan pakainya shui, si fa shui. Tapi kenapa kalau deterjen tuh kita bilangnya si i fen? Nah, fen itu artinya adalah bubuk. Nah, kalau misalnya kayak rinso, daya itu kan bentuknya biasanya ya, umumnya itu adalah bubuk. Nah, cuma kalau sekarang kan udah ini ya, udah upgrade ya. Kan sekarang udah jarang banget nih mungkin yang pakai deterjen bubuk. Ada beberapa mungkin yang udah sering pakainya itu adalah yang cair. Kalau misalnya yang cair kan teman-teman juga bisa ganti tuh belakangnya. Jadi si yi shui ataupun si yi ji ya ya. Jadi sama-sama depannya tuh tetap si yi, cuma belakangnya itu adalah mengikuti apakah bendanya itu cair ataupun bendanya itu bubuk. Nah, 这个. Oke, jadi kita ada dua, Shi Jin dan juga Si Ifan. Nah, next lagi nih, aku mau kasih kesempatan buat dua teman kita. Mungkin ada yang mau belajar baca, boleh raise hand-nya. Oke, ada Matthew. Oke, lain Matthew Ching. 于琴、徐恒、 Oke, halte Matthew. Matthew di sini agak sedikit perbaikinya, ini Shi, ya. Shi Jin, janya ZH. Jadi Chi. Oke, cheers yang lain nextnya. Oke, ini ada Gracelyn lagi nih yang raise hand. Boleh Gracelyn? 紫金洗衣粉。Oke, 非常好. Nah, di sini Gracelyn bacanya udah oke ya. Dia ada dua, Jin dan juga si Ivan. Ke nextnya, kita lanjut lagi. Setelah selesai dengan sabun-sabunan, kita bakal lanjut lagi ke bagian makanan nih teman-teman. Kalau misalnya belanja bulanan rasanya nggak lengkap ya kalau nggak beli saus-saus. Jadi kita bakal belajar dua jenis saus. Ada Jiangyou. Jiangyou itu kecap. Jiangyou. Kita juga ada sambal. Kalau orang Indo kayaknya nggak lengkap ya kalau kita makan nggak pakai sambal. Nah, untuk saus sambal ini, bahasa Mandarinnya adalah la jiao jiang. La jiao jiang. Jadi ada jiang you sama la jiao jiang. 如果你们发现, kalau teman-teman sadari, di sini itu ada kedua kosakata ini tuh ada dua hal yang sama. Nah, dia itu sama-sama ada jiang. Jiang itu apa sih? Jiang itu artinya adalah sejenis saus teman-teman. Kayak kecap, ataupun saus tomat, ataupun ini saus barbeque, saus sambal. Kosakata dalam bahasa Mandarin itu biasanya pakai kata jiang. Karena jiang itu menunjukkan ke saus. Jadi kecap kita bilangnya jiang you, saus sambal. Lah, lajiao. Lajiao itu artinya adalah cabai. Jadi cabai dibuat jadi bentuk kayak saus, maka jadilah sambal. La jiao jiang. La jiao jiang. Nah, kita baca dulu kedua kosakata ini. Yang pertama, jiang you, jiang you, la jiao jiang. La jiao jiang. Ya, jadi jiang you dan la jiao jiang. Oke, nah di sini ada Sechang lagi mau baca, Lai Qing. 酱油、辣椒酱、 好的，谢谢. Nah, satu orang lagi nih teman-teman. Oke, ada Aulia. Baik, silakan Aulia. 酱油、辣椒酱、 Oke, 好的，不错. Untuk Aulia, untuk konsonan dan juga vokalnya udah tepat. Nah, mungkin sedikit dipoles adalah nadanya. Nah, di sini yo itu nada dua. Kalau nada dua, ingat aja kayak kita mau bertanya. Yo, jiang.
Yo, kemudian nada 4. La, jiao, jiang. La, jiao, jiang. Oke, Oke, kita lanjut lagi nih teman-teman. Berikutnya kita akan lihat kosakatanya adalah tang dan juga cafe fan. Hmm. Kalau untuk tang itu artinya adalah gula. Tang, gula. Nah, kayak sekarang nih teman-teman, kita kan lagi terkenalnya apa? Tang hulu. Mungkin teman-teman, kayak sekarang di Korea kan juga lagi ini ya, lagi di TikTok ataupun di Instagram orang-orang pada post makan tang hulu. Nah, tang hulu, kata tangnya itu adalah dari bahasa Mandarinnya gula ini. Jadi, makanya kenapa tang hulu itu kan adalah buah-buahan yang dikasih gula. Karena tang itu artinya adalah gula. Tang hulu. Lalu kita juga ada cafe fan. Nah, untuk cafe ini cukup mudah. Kenapa? Karena bahasa Mandarin itu mirip kayak bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggrisnya. Jadi cafe artinya adalah kopi. Fun. Fun ini tuh sama kayak tadi deterjen. Jadi fun itu adalah bubuknya teman-teman. Cafe fun. Kopi bubuk. Jadi 有两个糖 dan juga 咖啡粉。糖 咖啡粉，咖啡 sama-sama nada satu. 咖啡粉, tang, 咖啡粉. Nah, kita kasih kesempatan lagi buat dua teman kita. Nah, mungkin susah kita kasih teman-teman yang lain dulu ya. Nah, untuk yang belum pernah baca nih teman-teman, boleh banget ya. Nah, kita coba ke Awang. Lai, Awang, boleh open mic-nya. Gula, tang, kopi bubuk, cafe fun. Oke, halte. Nah, untuk awang di sini udah futsal lah ya. Tapi kalau misalnya sedikit perbaiki, yaitu bagian ini. T dalam bahasa Mandarin itu dibaca ini. Dia B ditambah angin. Jadi biasanya kalau ini tadi awang itu bacanya dang. Jadinya itu kayak T aja. Sorry ya ini langsung salah. Harusnya T berangin. Kalau tadi awang bacanya itu jadi tang, jadinya T. Tapi kalau T bahasa Mandarin itu tuh tang, tang. Nah, coba teman-teman dengar. Kalau D bahasa Mandarinnya bacanya adalah tang, tang. Kalau T ada anginnya. Tang, tang, tang. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya untuk awang. Tapi yang lainnya udah lumayan oke nih. Nah, berikutnya kita juga ada Erika. Hai Erika, silahkan. 糖 Mhm. 咖啡粉 Taylor, 非常好. Udah tepat ya. Dan yang terakhir kita juga ada Kiki nih. Hai Kiki, boleh open mic-nya. Gula, tang, kopi bubuk, 咖啡粉 Taylor, untuk cafe fun-nya udah lumayan oke nih. Nah, untuk tangnya juga. T-nya udah tepat. Hanya saja nadanya aja nih Kiki. Nah, Kiki ingat aja kalau misalnya nada dua, itu kan dari bawah ke atas. Jadi kayak bertanya. Tang, tang, tang. Tapi yang cafe fun tadi udah oke. Nah, setelah itu yang ke ya, kita ada gula dan juga kopi bubuk. Yotang dan juga cafe fun. Nextnya kita bakal lihat apa lagi? Nah, tadi ada yang jawab ya, biasanya kalau belanja bulanan seringnya harus stok mie instan nih. Nah, tapi sebelum kita lihat mie instan, kita lihat dulu, kita mungkin juga sering beli biskuit ya. Jadi biskuit itu bahasa Mandarinnya adalah ping, kan, ping, kan. Ping kan ini B-nya, itu kita baca kayak P, Indo. P dalam bahasa Indonesia. Ping. Nada 3. Ping. Kemudian kan kayak K. Kan. Ping. Kan. Ping. Kan. Ini waktu ngomong pingkan mungkin mirip kayak ini ya. Kayak nama orang ya. Pingkan Mambo. Jadi pingkan. Pingkan.
kan. Berikutnya kita juga ada mie instan nih. Mie instan bahasa Mandarinnya adalah fang pian mian. Fang pian mian. Nah, jadi mian. Mian itu artinya adalah mie. Kalau fang pian itu semacam kayak praktis ya. Jadi mie-nya ini praktis nih buat kita masaknya, yaitu mie instan. Jadi fang pian mian, pingkan fang pian mian. Nah, kita baca dulu ya teman-teman. Yang pertama, pingkan, pingkan. Lalu fang pian mian, fang pian mian. Nah, di sini langsung bakal kasih kesempatan buat 2 orang lagi. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin dari kemarin malam nih mungkin masih malu-malu, boleh aja nih buat resahannya ya. Jadi biar langsung bisa bantu teman-teman nih mungkin dalam pelafalannya. Nah, coba kasih teman-teman yang belum pernah. Oke, ini ada Risa nih. Lai Risa, boleh open mic-nya. Halo, sir. Halo. 饼干 Oke. 方便面 Oke, futsal ya. Nah, untuk Risa nih juga udah oke, pingkannya udah tep bener. Nah, untuk Fang Pian. Nah, jadi dia agak sedikit ada Pian, ada E-nya. Jadi Fang Pian, Fang Pian, Mian. Fang Pian, Mian. Nah, selain Risa, kira-kira nih buat teman-teman yang belum pernah, apakah masih ada lagi nih yang mau belajar baca? Oke, kalau misalnya nggak ada, kita ke ini lagi ya, ke Sucapai. 饼干方便面，非常好了ya. Di pelafalannya udah tepat nih teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kita udah belajar 12 jenis. Nah, berikutnya kita lihat sedikit fun fact nih teman-teman. Jadi, Indomie itu bukan cuma ada di Indonesia aja. Jadi Indomie itu juga udah merambah ke market internasional. Salah satunya Indomie ini juga ada dijual di Taiwan dan juga di Tiongkoknya sendiri. Nah, Indomie itu dalam bahasa Mandarinnya disebut sebagai Ing Tuo Mian. Nah, Ing Tuo Mian itu kalau misalnya teman-teman mungkin pas baca atau dengar orang bilang Ing Tuo Mian itu artinya adalah Indomie. Jadi namanya kita terjemahin ke bahasa Indonesia. Nah, ini ya kalau misalnya Indomie itu bahkan nih ya di Thailand sendiri di 7-Eleven-nya juga promosiin terus ya Indomie. Mereka suka banget sama merek ini, bahkan sampai bilang apa? Ini nomor 1 di seluruh dunia. Jadi kuai cumian, kuai cumian. Nah, mungkin teman-teman ada yang teliti banget ya. Mungkin ada yang lihat kayak, maksudnya di sini sama di sini kenapa beda ya aksaranya? Nah, nah kalau misalnya di Taiwan itu mereka pakai aksara Mandarin yang tradisional. Sedangkan kalau yang kita pelajari ini tuh adalah aksara Mandarin yang sederhana. Jadi cara bacanya sama, hanya saja tulisannya itu sedikit berbeda. Nah, jadi ini ya, Ing Tuo Mian, Indomie. Oke, nah, 接下来 kita, nah, 我们要买什么呢? Kalau gitu dari 12 benda yang kita pelajari tadi, kita mau beli apa ya? Nah, dari sini langsung bakal tes teman-teman juga nih. Kira-kira masih ingat gak kata-kata yang tadi? Dan teman-teman nanti langsung bakal tampilin gambarnya. Kemudian teman-teman coba jawab dalam bahasa Mandarin. Ini tuh benda ini bahasa Mandarinnya apa sih? Nah, teman-teman boleh jawab di kolom chat ya, supaya semuanya punya kesempatan untuk menjawab. Oke? Nah, kita mulai ya dari yang pertama. Kalau ini, ada yang masih ingat gak? Kira-kira ini nama Mandarinnya apa sih? Kalau bikin ini nggak tepat, nggak apa-apa ya, teman-teman. Boleh ketik cara bacanya aja juga nggak apa-apa. Nggak harus tulisan Mandarin ya, cara bacanya juga nggak apa-apa, teman-teman. Wah, ini udah banyak banget jawabannya. 对了，非常好. Jadi, ini adalah kecap atau bahasa Mandarinnya kita sebut sebagai 酱油, 酱油,
Oh ini bahkan udah dijawab pakai aksara Mandarin ya, keren-keren. Nah ini ya, Ciang, yo. Next, kalau misalnya ini, 这个是什么呢? Kalau yang ini bahasa Mandarinnya apa? Hmm, 对了，非常好. Ini ada gambar biji kopi, berarti adalah kopi bubuk. Bahasa Mandarinnya adalah 咖啡粉. 对了呀，这是咖啡粉. Next, 下一个呢, berikutnya. 这个, kalau yang benda warna ungu dan putih ini apa sih? 这是什么呢? Ini biasanya kalau kayak hampir semua orang pasti butuh ini ya. Di rumahnya pasti ada ini. Ini tadi Lausa ada bilang, yang perpaduan antara kertas dan juga handuk. Oke, 对了呀，这是纸巾。对了，低俗纸巾. Nah ini Siti ada jawab, ada bilang 卫生纸. 对了ya, untuk tisu itu kita juga bisa bilang sebagai 卫生纸. Nah, selain 纸巾juga bisa 卫生纸. Dan yang terakhir, kita juga harus beli ini. Kira-kira ini apa ya? Harus lupa tiba-tiba nih. Ini ada berhubungan sama gigi-gigian. Kira-kira itu sesuatu mana? Oke, wah ya sini udah banyak jawaban. Oke, itu lah ya. Ini sebutannya adalah yakau. Nah, yakau berarti pasta gigi. Nah, yakau. Oke, karena teman-teman udah pada hafal semua ya, udah pada ingat ya untuk kosakata yang kita pelajari tadi. Lainnya berikutnya. Kalau gitu, Pak, kita udah list 4 barang yang bakal kita beli. Sekarang kita bakal coba cari barangnya dan kita bakal beli barangnya. Oh, oke, di sini Lause udah lihat Youqiang Youle. Nah, tapi di sini tuh ada tulisannya 9.5, lalu itu bacanya apa ya? Gimana sih cara kita baca harga dalam bahasa Mandarin? Oke, nah di sini kita bakal belajar bagaimana sih cara membaca harga dalam bahasa Mandarin. Pertama-tama, sebelumnya kita harus kenali dulu konsep uang yang ada di Tiongkoknya sendiri. Kalau misalnya di Indonesia, karena kan kita nolnya banyak nih teman-teman. Jadi kan biasanya kita harga barang itu pasti kayak, misalnya nih beli kecap mungkin kayak 18.000, atau mungkin kayak barang paling murah pun kita belinya adalah kayak 500, ataupun bahkan sekarang udah 1.000 ya. Nah, sedikit perbedaannya adalah kalau di Tiongkok sendiri, mereka itu kan nolnya tidak sebanyak kita. Jadi mereka ini uang itu mirip kayak di Amerika ataupun di Singapura, Malaysia yang nolnya itu 3-nya udah hilang. Jadi nggak sebanyak kita di Indonesia. Sehingga mereka itu juga masih banyak yang pakai koin-koin untuk harga-harganya juga. Jadi mereka tuh terdiri dari apa? Terdiri dari uang kertas. Jadi uang kertas ini dan juga ada yang koin-koinnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam cara membaca harganya, teman-teman harus pahami dulu bahwa uang di Tiongkok ini itu mirip kayak kita di Amerika. Kalau misal Amerika, kita ada apa? Misalnya $1 3 sen. Kita beli barang, oh $55 8 sen. Kalau misalnya tulisan dalam dolar Amerikanya kan pasti terus kayak gini ya, 55,8. Lalu mungkin mata uangnya di depan ini. Jadi 55,8. Nah, kalau misalnya menghitung yuan atau menghitung RMB-nya, mata uang China-nya ini, itu juga sama. Jadi ada kayak kata-kata belakangnya itu loh, sen-nya. Karena dia tuh pakai koin. Oke, nah sekarang kita coba lihat lagi ya. Nah, jadi ini teman-teman boleh banget ya bikin catatan. Jadi ini adalah komponen penting dalam kita baca harga dalam bahasa Mandarin. Yang pertama itu ada yuan. Nah, jadi inilah teman-teman aksara yang biasanya kita lihat di harga-harga. Biasanya kan sering dibilang tuh ya, oh kalau misalnya kita beli barang itu tuh harganya 5 yuan.
yuan atau mungkin bahasa Indonesia kita sering baca jadi yuan ya. Ya, yuan China. Tapi kalau misalnya kita udah belajar bahasa Mandarin, ini tuh bacanya yuan. Jadi dia jadi kayak huruf E gitu ya. Yuan, yuan. Jadi yuan itu sama dengan mata uang China-nya. Yuan. Lalu ada xiao. Xiao di sini itu setara apa? Setara dengan 0,1 yuan. Maksudnya apa, Laoshi? Nah, kita coba kembali lagi ke halaman sebelumnya. Ibaratnya gini nih, teman-teman. Kalau satu lembar uang itu harganya nilainya adalah 1 yuan. Kemudian satu koin ini itu tuh nilainya adalah 1 ciao. Jadi, kalau teman-teman punya 10 koin 1 ciao ini, berarti sama dengan teman-teman punya satu lembar 1 yuan. Atau lebih gampangnya nih, kalau kita di rupiah, kalau misalnya Laosu punya 10 koin uang 100 perak. Kalau 100 perak berarti sama dengan 1000. Sama juga nih kayak ciao. Berarti 1 ciao itu setara dengan 0,1 yuan. 10 ciao itu berarti 1 yuan. Oke? Nah, ke teman-teman mungkin ada yang bingung atau pusing ya, boleh banget ya tanya di kolom chat. Nanti langsung bakal jelasin kembali. Nah, kita coba lanjut dulu ya untuk yang ini. Nah, jadi kembali lagi nih. Tadi ada ciao. Ciao itu berarti 0,1 yuan. Lalu setelah ciao, itu kita juga ada fen. Fen ini tuh lebih kecilnya lagi. Kalau ciao 0,1 yuan, fen itu berarti 0,01 yuan. Berarti apa? 10 koin fen itu setara dengan 1 ciao. Sedangkan apa? Berarti kita harus kumpulin nih ya, berarti dia lebih kecil lagi daripada ciao. 10 koin fen berarti 1 ciao. 10 ciao berarti 1 yuan. Di fen ini tuh adalah yang 2 angka di belakang komanya. Oke. Nah, jadi dia ada 3 ya posisinya, yuan, ciao, dan juga fen, yuan, ciao, fen. Nah, lalu di bawah ini tuh ada 2 yang lo sekotakin warna biru. Yang warna biru pertama itu adalah kuai. Kuai ini setara dengan yuan. Sedangkan mau itu tuh setara dengan ciao. Lantas apa bedanya kedua ini? Nah, dua ini tuh bedanya adalah kalau kuai dan mau itu lebih sering dipakai dalam percakapan sehari-hari. Jadi ketika teman-teman beli barang, orang-orang pasti bakal bilang 12 kuai, 12 kuai. Jarang yang bilang 12 yuan. Karena yuan itu lebih untuk tulisan dalam penulisan tertulisnya. Kalau misalnya kuai itu lebih sering pakai ngomong. Harganya 12 kuai. 12 kuai itu berarti sama dengan 12 yuan. Begitu pula dengan mau. Mau itu tuh sama dengan ciao. Jadi orang bilang, oh, 12 kuai mau itu sama dengan 12 yuan 5 ciao. Nah, jadi ini hanya beda kalau misalnya kuai dan mau ini itu untuk bahasa yang sehari-harinya, untuk yang berbicara ya. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang masih bingung, ini tuh kayak kita di Indonesia. Sekarang kan kita lumayan ini ya, sering apa? Sering ditulis itu harga dalam bentuk pakai K. Misalnya nih teman-teman beli es teh harganya 5.000, tapi tulisannya sering ditulis jadi 5K. Nah, tapi waktu kita baca, apakah teman-teman bakal baca 5K? Nah, mungkin kurang tidak banyak ya. Orang-orang lebih sering bilangnya apa? 5.000. Jadi sama juga nih. Jadi lebih baik pakai spokennya yang berbicaranya pakai ribu. Gitu pula dengan ini kuai dan juga mau. Kemudian kalau untuk fun gimana Laoshi? Nah, fun ini tuh kebetulan sama. Baik itu tertulis ataupun bahasa sehari-harinya tetap pakai fun. Jadi dia nggak ada penggantinya nih teman-teman.
Oke, jadi kalian ingat dulu ya, tiga ini. Yuan, xiao, fen, atau teman-teman mau pakai kuai dan juga mau juga boleh, sama aja. Oke, nah kita lanjut lagi ya. Kita bakal lihat cara bacanya seperti apa sih. Nih, 刚才呢，我们已经看了我们的酱油，tadi kita udah lihat kecap kita, harganya adalah 9,5. Gimana sih cara bacanya? Nah, di sini Lause ajarin teman-temannya itu yang lebih spoken ya, yang lebih sering dipakai, pakai koi dan juga mau. Tadi yang angkanya paling besar, yang paling depan itu yang bulat ya, yang bukan koma, berarti berapa? 9. Nah, jadi kita bilangnya 9. Xiu. Kemudian, kuai. Kuai ini kenapa? Karena kan dia adalah 9 yang bulat. Jadi, xiu kuai itu sama dengan 9-nya. Kemudian, u mau. Kenapa nih? Karena dia itu 0,5-nya. Dia kan di belakang koma ya. Jadi di belakang koma yang pertama, ini otomatis menjadi mau. Dan jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 5. Makanya kita bilangnya adalah u mau. U mau. Jadi 9,5 yuan ini bacanya adalah qiu kuai u mau. Qiu kuai u mau. Nah, qiu kuai u mau. Mungkin langsung jadi titiknya itu dibaca lagi nggak ya? Tidak dibaca. Jadi kita tidak perlu baca 9,5. Tapi langsung aja 9块5毛. Nah, ini ya pakai kuai dan juga mau. Nah, 接下来 berikutnya kalau misalnya angkanya jauh lebih banyak nih teman-teman. Tadi cuma satu angka di belakang koma, kali ini 2 angka di belakang koma. Sama juga konsepnya. Yang angkanya bulat yang paling depan, ini ada berapa? 11. Jadi, 11 块. Kemudian, yang 0,3-nya. 0,3 berarti 3 mau. Kemudian, 5 fen, ini karena dia 0,05. Oh, ini nih, kalau mungkin teman-teman yang kayak, tapi kenapa nggak baca 35 aja? Yes, kenapa? Karena ingat, mau itu kan cuma bisa kumpulin 10. Karena kenapa kalau misalnya dia udah 30, berarti kan udah setara dengan 3 yuan. Sedangkan dia udah masih di belakang koma nih, 0,3 dan juga 5. Jadi dia pisah ya bacanya. Jadi bukan 35, tapi 35. Jadi 11块3毛5分。11块3毛5分. Dipisah satu-satu bacanya. Oke, 11块3毛5分. Nah, 接下来 kita coba. Kira-kira nih sebelum kita lanjut ke test time-nya, kira-kira teman-teman ada pertanyaan nggak ya untuk membaca uang ini? Oke, ada nih, Sutang boleh? 我想问一下，怎么样区别毛跟分？ Oke, 好的，谢谢. Nah, di sini teman-teman ada teman kita bertanya, gimana sih cara bedain mau dan juga fen? Sangat-sangat mudah. Nah, ini tuh konsepnya apa? Ingat, mau. Untuk mau itu tuh setara dengan yang satu, sorry. Nah, mau itu tuh adalah satu angka di belakang koma. Satu angka di belakang koma. Jadi misalnya nih kita lihat harganya itu misalnya 90,8. Berarti maunya itu adalah 8-nya. Satu angka yang ini setelah komanya, belakang komanya. Ini. Kemudian kalau misalnya dia tiba-tiba jadi 90,81, tetap maunya itu tetap 8. Karena dia adalah satu angka di belakang koma. Sedangkan kalau I-nya itu adalah fen. Fen itu adalah yang di belakangnya lagi.
Jadi 8 dan 1. 8毛1分。那来，思菜，你明白了吗？还是还有不明白的呢？明白了，老师。好的，谢谢. Nah, kira-kira kalau teman-teman lain masih ada pertanyaan nggak nih? Kalau misalnya nggak ada, kita boleh langsung masuk ke bagian testingnya. Oke, nah langsung kayaknya teman-teman udah pada oke semua ya. Nah kalau gitu kita coba, oh ini udah lanjut bentar. Oke, kita langsung lanjut aja. Berikutnya kita lihat. Kira-kira nih coba teman-teman jawab di kolom chat ya. Kalau ini bacanya gimana nih teman-teman? 8,1 yuan. Hai. Kira-kira pakai mau, pakai font-nya gimana tuh? Saya tunggu lagi ya. Teman-teman boleh kerjakan dulu. Oke, langsung di sini lihat udah ada belasan nih jawabannya. Ada yang bilang pakai mau, ada yang bilang ada jawaban lain nggak ya? Tuh lah ya, wah hebat banget teman-teman nih. Udah pada benar semua ya, jawabannya sama. Yaitu pakai mau. Jadi dia 8 koi dan juga 1 mau. Karena kan cuma satu aja nih yang di belakang koma. 非常好. Seikana, coba kita lihat lagi yang kedua. Ini angkanya lebih besar lagi ya. Kira-kira nih gimana ya cara bacanya dalam bahasa Mandarin? 70,30. 72,30 nih. Kira-kira gimana ya? Ini langsung kasih waktu mungkin 30 detik deh. Dan ini agak lebih panjang. Wah, ini udah ada beberapa jawaban. Kita sambil tungguin teman-teman yang lain dulu. Oke, nah silakan. Di sini ada yang bilang 72块30毛. Ada yang bilang 72块30毛 juga. Ada yang bilang 72块3毛. Ada yang bilang 72块30分. Ini ada 3 jenis jawaban ya. Kira-kira yang mana nih yang benar? Ini banyak yang kejebak nih. Nah, yang benar itu adalah 72. Yang benar adalah 72块3毛. Kenapa nih? Kenapa bukan 30? Jangan lupa teman-teman. Ingat, mau itu hanya milik satu angka di belakang koma. Di sini langsung sengaja ya tambahin nolnya untuk menjebak. Kenapa? Kalau nol kan berarti nggak ada kan kalau dalam bahasa ini matematikanya. Kalau misalnya 72,30 itu kan sama dengan apa? Sama dengan 72,3. Jadi nggak ada font-nya. Font-nya kan nol. Kenapa tiba-tiba jadi ada 30 mau? Nah teman-teman, untuk mau dan juga font itu maksimalnya dalam membaca itu hanya bisa sampai 9 aja. Kenapa? Karena dia kalau udah 10 mau, itu tuh berarti udah jadi 1 yuan. Kalau dia udah 10 font, berarti udah jadi 1 mau. Jadi dia nggak boleh lebih dari 9. Jadi maksimumnya tuh cuma di 9 aja. Nah, mungkin konsepnya kayak gini. Kalau kita dalam bahasa Indonesia, dalam rupiah, misalnya kita beli barang nih, 72.999. 999. Mungkin nggak kita jawabnya jadinya ini. 72.1000. Kalau 72.1000, otomatis 1000-nya ini udah naik jadi 73.000. Nah, jadi sama tuh kayak mau sama font-nya tadi. Jadi, nah ini ya baik kejebak ya. Nggak apa-apa, kita lihat lagi yang berikutnya. Seikana. Kalau ini 28,92. 8,92 kira-kira gimana ya?
Yap, bener banget Jaslyn. Jadi itu sebenarnya harganya tuh 72,3. Cuma langsung jebak aja ya, tambahin nolnya di belakang. Jadi itu sebenarnya artinya sama aja. Nih, coba kalau misalnya 28,92. 怎么说呢？ Oke, nih udah ada berapa jawaban? Ada yang bilang 28块9毛2分。Oke, ada yang juga bilang 28块9毛2分。Ada juga ada yang bilang 9毛2分。Oke, ini hati-hati ya, fen-nya jangan sampai typo. Jadi dia fen-nya yang nggak ada depannya. Oke, itu ya teman-teman, ini udah pada oke semua. Cuma sedikit di belakang. Untuk yang dua, ini teman-teman boleh baca jadi liang. Boleh juga baca jadi Jadi dua-duanya boleh aja. Boleh 9毛2分, boleh juga 9毛2分都可以。OK，所以这个非常好。下一个呢, kita lanjut lagi. Kali ini kita bakal lihat. Kalau ini gimana nih bacanya teman-teman? 0,6. Apakah jadi kuai? Atau jadi mau? Atau bahkan jadi fen? Coba ya. Cuma 0,6 aja. Oke, wah ini udah pada gak kejebak ya. Jadi kalau kayak gini, berarti itu harganya adalah 6 mau. Nah, untuk harga kayak gini juga masih ada ya teman-teman. Jadi kayak kalau kayak kalian beli permen, beli snack, itu tuh masih ada harganya tuh yang di bawah 1 yuan. Jadi kita bacanya adalah mau. Ya, jadi kita bacanya adalah mau di sini. Oke, baiklah ya, 6 mau. Next-nya. Kali ini, kalau mau uji matematikanya teman-teman nih. Kira-kira total dari seluruh belanja kita harganya berapa sih? Kita看一下，kita udah beli kecap, 我们有买酱油、咖啡粉，还有纸巾。纸巾nya kita beli 2, jadi kan kaliin 2. Lalu juga ada pasta gigi, ya kau. Nah, langsung kasih teman-teman waktu, coba dalam waktu 1 menit deh ya. Teman-teman boleh jawab di kolom chatnya. Lihat kira-kira apakah ada yang kejebak atau mungkin apakah benar semua. 9,5 tambahin 12,40. Lalu teman-teman jawab hasilnya itu dalam bahasa Mandarin ya. Misalnya mungkin hasilnya itu adalah misalnya 38块8毛8分. Contohnya seperti itu. Ini udah ada 1 jawaban. Oke, kita tungguin teman-teman yang lain lagi ya. Kita masih ada kurang lebih 10 detik lagi. Oke, nah kita coba lihat di kolom chat kita. Kira-kira teman-teman jawabannya ada apa aja ya? Ada yang bilang 35块3毛2分. Ada juga yang pakai kata ia. Ada yang bilang 32块1毛. Ada yang bilang 1毛, ada yang bilang 3毛. Ada yang bilang 3毛35块3毛2分. Ada yang bilang juga 35块5毛, ada yang jadinya 5毛aja. Ada yang bilang ada yang maunya hilang ya. Nah, ini ada yang bilang 3毛. Nah, kita lihat. Kita lihat ya, jawabannya adalah yang mana? Nah, langsung kirim di kolom chat ya. Jawabannya itu harusnya adalah 35块3毛2分 atau 2分.
Jadi banyak banget teman-teman yang udah benar ya. Kayak 35块3毛3毛2分 atau 2分. Jadi jangan salah ya, udah pada benar semua. 接下来 berikutnya kita bakal memasuki sesi games time kita. Nah, teman-teman boleh siapin juga nih koneksi internetnya, kemudian boleh siapin device-nya juga. Kali ini kita bakal pakai Quizzes buat main games-nya. Jadi kita bakal, kalau kemarin kan kita mainnya itu versi kayak crypto hack ya, jadi kayak pribadi waktunya berbeda-beda. Kali ini kita bakal yang siapa cepat itu poinnya lebih tinggi. Oke, kita jadi teman-teman sambil nunggu linknya, sambil nunggu teman-teman yang lain, kalian boleh review-review dulu kosakata yang kita pelajari tadi. Oke, pas udah kirim linknya di kolom chat, teman-teman boleh langsung join di quizzes kita, atau kalian boleh juga join myquiz.com, kemudian kalian masukin kode link 97 097 link 550. Nah, langsung tunggu 2 menit ya, teman-teman boleh join di games kita. Saya tunggu sampai jam 20.09. Ini udah ada 20-an teman kita sudah join. Kita tunggu 1 menit lagi. Hai Even Chong. Boleh kirimnya lagi? Boleh. Ini linknya ya teman-teman. Saya teng Even Chong. Nah, sambil nungguin kita coba lihat-lihat lagi ya kosakata yang tadi. Jadi kita ada kan saya mau sih sebenarnya. Di atas kita ada Feichao, sabun, kemudian Wuiru, sabun cair, ayo Yakao, Sifa Shui, Yakao, pasta gigi, Sifa Shui, sampo, kemudian ada Chijin, tisu, Siyifen, deterjen, lalu Jiangyou, kecap, Lajiaojiang, sambal, ada tang, kemudian juga ada Kafeifen, kopi bubuk, lalu pingkan, biskuit, fangbianmian, mie instan. Ini ada Intuomian, juga ya Indomie. Oke, nah, 我们的时间大概到了ya, kurang lebih sudah sampai. Jadi kita langsung mulai aja yuk teman-teman. Nah, kalian boleh ya siap-siap. Kemudian silakan pertanyaan pertama. Supermarket itu yang mana ya? Apakah 超市 atau 超市? Pakai C atau pakai Z? Atau 超市? Oke, waktunya tinggal 3, 2, 1. Silakan ya. Jadi untuk supermarket, jawabannya adalah 超市. Nah, jadi ini, juara pertama kita ada Aaron nih. Jadi, ada 33 orang yang jawabnya benar. Next, kita lanjut lagi pertanyaan yang kedua. 第二题. 第二题呢，我们有是这个 pasta gigi. Pasta gigi yang mana nih teman-teman? Apakah Yakao, Yashua, Feichao, atau Yai? Ada 3 ya nih, kira-kira ya yang mana ya? Jadi teman-teman, masih ada 4 orang lagi. Esmin karena Haimei Hoita. Oke, 我们一起来看一下它答案. Nah, untuk
Sorry, untuk pasta gigi ya, masih gigi. Nah, untuk pasta gigi kita bilangnya adalah yakao. Juara satu kita masih Eren dan juga Nafila. Ini skornya sama ya. Sisi pertanyaan yang ketiga. Tisanti. Pertanyaan ketiga di sini ada teman-teman bisa lihat di layar kalian tuh ada gambar. Kemudian kalian coba lingkari Fei Cao. Fei Cao kira-kira yang mana nih teman-teman? Kalian lingkari aja ya. 肥皂是哪一个呢？ Ayo, kira-kira 肥皂 sabun atau tapi sabunnya yang cair atau batang ya? Atau dia sampo atau malah yang lain? 3, 2, 1. Nah, oke, waktunya sudah sampai. Mengkaisya. Untuk 肥皂 sendiri gambarnya harusnya yang mana? Loh ya, jadi dia adalah sabun batang. Kita coba cek ya teman-teman jawaban teman-teman kita. Wah, rata-rata benar ya. Ada yang nggak sempat jawab nih sayangnya. Ada yang jawab tisu, masih kurang tepat nih. Harusnya yang gambar ini ya, sabun batang. Oke, jadi Fei Cao. Sisi pertanyaan berikutnya. Next question kita. Even itu tuh deterjen, benar atau salah? Apakah harusnya Sifa Shui untuk deterjen atau Even sudah benar? Oke, teman-teman silakan hataan. Kita lihat bareng bersama. Jawabannya, jawabannya itu seharusnya sudah benar. Jadi even artinya adalah deterjen. Oke, saya ke pertanyaan berikutnya. Oke, tang artinya adalah apa? Teman-teman boleh ketik dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, dua-duanya boleh. Tang, apakah kopi atau mungkin tisu? Tang. Oke, sini masih ada waktu lagi buat teman-teman mungkin yang masih lagi mencari jawabannya. Clue-nya adalah tang ini tuh kalau mau bikin minuman, biasanya kita pasti masukin ini. Oke, 时间剩下7、6、5、4、3、1. 答案是 jawabannya adalah gula. Nah, jadi jawabannya adalah gula. Kita coba lihat ya, apakah masih Eren? Wah, udah ganti nih, udah jadi Cynthia, dan juga ada Zoan yang pertama. Oke, next kita lihat pertanyaan berikutnya. Nah, ini nih, 12 tambah U. Jadinya berapa ya? 12加5等于几呢？12加5等于几？ OK， 时间已经到了。我们看一下，12加5应该是第几呢？Nah, ini Oke, juara satunya masih Cynthia ya. Ada susul Zoen. Dan jawabannya harusnya adalah 17. Kenapa? Karena 12 ditambah 5. Jadi jawabannya 17. Oke, 下一题 pertanyaan berikutnya. Dan juga ini adalah pertanyaan beli dalam bahasa Mandarin yang mana? Ini walaupun tadi langsung gak jelasin, tapi langsung ada bacain ya. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Apakah mai atau mai? Kira-kira nada 4 atau nada 3 ya? Tulisannya juga berbeda nih.
一起来看. Jawabannya harusnya adalah my yang nada 3 ya, my. Wah, ini masih Cynthia tapi disusul sama Virgie ya. 接下来 pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaannya adalah mata uang negara Tiongkok yang mana nih teman-teman? Apakah yuan, yen, yan? Kira-kira ada U nggak ya tadi? Atau cuma YAN aja? Atau cuma yan? Oke, ini juga udah merupakan pertanyaan terakhir kita ya teman-teman. Jadi kita nanti bakal lihat siapakah juara kita. Oke, 时间到了. Jawabannya adalah yuan yang ada U-nya ya, yuan. Yuan. Mari silakan. Apakah ini sudah skor akhirnya? Oke, kita coba lihat ya. Kita bakal end quiz kita. Kita bakal lihat leaderboard kita. 谁是第一名呢? Siapakah juara kita malam ini? Oke, kita loading dulu dan... Oke, kita loading dulu nih temen ya. Oke. Nah, 我们看一下第一名. Oke. Juara pertama kita kali ini adalah juara ketiga dulu nih. Ada Kartina, kemudian ada Virgie dan juga juara pertama ada Cynthia. Congrats buat Cynthia, Virgie dan juga Kartina. Dan juga kita juga ada teman-teman yang sebenarnya teman-teman tuh jawabnya benar semua. Cuman karena ketinggalan aja. Waktunya tuh mungkin kadang beda berapa detik aja ya. Bahkan 0, berapa detik. Ini teman-teman rata-rata udah banyak yang benar.非常好ya. Nah, setelah kita games, berikutnya teman-teman boleh kembali lagi ke Zoom kita. Kita bakal lihat layar Zoom kita. Nah, untuk materi special corner hari ini, kebetulan banget, mungkin teman-teman udah lihat di postingan Instagram kita ataupun postingan Instagram teman-teman yang lainnya. Hari ini tuh adalah festival Tongchi. Nah, yang kita bakal lihat, kita bakal mengenal festival Tongchi di sini. Nah, apa sih itu festival Tongchi? Nah, festival Tongchi nih, kalau misalnya festival ini tuh, sebentar ya, ini. Oke. Nah, Tongchi atau yang dikenal sebagai festival makan ronde. Jadi teman-teman mungkin lihat postingan teman-teman kalian yang lainnya, hari itu banyak banget orang makan ronde. Kenapa? Karena hari ini tuh adalah festival Tongchi. Bacanya Tong dan juga Chi. 什么意思呢? Langsung mau tanya, kira-kira teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih tong itu artinya apa? Mungkin ada teman-teman yang tahu, boleh komen di kolom chat. Kira-kira tong itu tuh musim apa sih? musim Atau dingin. 对了，非常好。冬至，冬至 itu artinya adalah musim dingin. Nah, 冬至 musim dingin. Sedangkan 至 itu artinya adalah sampai. Jadi 冬至 ini itu bisa diartikan sebagai masa di mana musim dingin itu tuh udah masuki masa-masa akhirnya. Udah mau hampir-hampir ini ya, kayak udah mau selesai seperti itu. Nah, jadi sedikit informasi, kalau di tradisi di Tiongkok sendiri, mereka itu ada yang namanya 24个节气. Ini tuh disebut sebagai 节气. Nah, 节气itu apa sih? 节气itu bisa dikatakan pembagian musim. Jadi ada 24 musim. Masa musimnya ya. Jadi musim itu tetap 4, tetap musim gugur, tetap musim semi, panas, gugur dan juga musim dingin. Tapi setiap musim itu punya kayak stage-nya, ada masanya. Mungkin nih kayak misalnya musim dingin. Musim dingin itu ada litong, nanti ada
awal musim dingin, ada pertengahan musim dingin, ada salju besar, dan juga salah satunya tuh adalah Tongci. Nah, apa sih ini tuh Jieqi itu kenapa kenapa harus ada pembagian musim? Nah, kayak gini teman-teman. Kalau zaman dulu itu kan kita nggak ada kalender nih. Kemudian kita kan juga kayak teknologi untuk memprediksi cuaca atau musim itu kan masih terbatas. Jadi mereka ada masanya sendiri. Mereka tuh kayak bisa baca dari matahari atau bulannya. Kemudian mereka bagi dari tanggal ini sampai tanggal ini tuh artinya adalah masuk musim apa. Dari tanggal ini sampai tanggal ini tuh udah masuk ke Tongci. Nah, jadi salah satu pembagiannya tuh adalah di Tongci ini. Nah, kenapa sih di antara semua festival itu Tongci yang dirayakan? Oh, sorry, maksudnya dari 24 masa musim ini, kenapa sih Tongci yang paling terkenal dan juga paling sering dirayakan? Karena Tongci ini bisa dikatakan salah satu yang paling penting. Kalau udah masuk ke Tongci, ini berarti kurang lebih sekitar 1,5 bulan lagi, itu tuh udah mau masuk ke tahun baru Imlek. Jadi kan sekarang ini tanggal 20 Desember, berarti pertanyaannya apa? 1 bulanan lagi, yaitu di bulan Februari awal, itu tuh udah masuk ke masa musim ini, tahun baru Imlek. Nah, dan juga kerennya itu adalah Tongci ini tuh dia setiap tahunnya itu biasanya antara tanggal 21, 22, ataupun 23 Desember. Nah, tapi mostly kebanyakan itu di tanggal 22. Jadi biasanya perayaan Hari Ibu itu juga sekalian sama perayaan Tongci ini. Kita coba lihat yuk, Tongci ini tuh apa sih yang terjadi di hari ini. Jadi pada hari ini, hari Tongci, mereka itu melihat bahwa matahari itu tuh dia langsung menyinari ke garis ya titik balik utaranya. Sehingga belahan bumi utara itu durasi siangnya jadi lebih pendek daripada malam hari. Nah, mungkin eh, ini ya kayak negara-negara yang udah masuki musim dingin, biasanya apa? Waktu musim dingin itu matahari itu cepet tenggelam, sama kayak di hari ini. Jadi siang hari itu jauh lebih cepat, malam hari itu lebih panjang. Nah, setelah Tongchine, karena kan Tongchine ini artinya apa? Musim dingin itu tuh sudah mau selesai. Jadi pas musim dingin, ya biasanya kan malamnya lebih panjang. Dan hari ini tuh adalah yang paling panjang, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian besok, nah mulai besok, Tongchine ini tuh apa? Udah mulai, setelah hari ini, berarti besok, cuaca musimnya itu udah perlahan-lahan mau masuki musim semi. Makanya mungkin kalau teman-teman ada yang teman-temannya tinggal di Tiongkok, nah Tiongkok ini kan selama beberapa hari ini turun salju terus tuh, karena masa musimnya mereka udah masuk ke masa Tashe, salju besar. Nah tapi setelah hari ini, besok di ramalan cuaca mereka, besok itu suhu sudah akan naik. Jadi biasanya beberapa hari itu suhunya udah -6, nah minus di bawah 0, tapi mulai besok itu tuh udah mulai naik. Karena prediksi mereka ini ya, dari mereka membaca musimnya itu tepat nih teman-teman. Jadi ini adalah fun fact dari Tongci kita. Nah, dan juga di Tongci ini, biasanya tradisinya adalah kita bakal makan tangyen atau yang sering dikenal sebagai ronde. Jadi tangyen itu apa? Tangyen itu adalah dessert ya, bisa dikatakan makanan yang manis. Jadi dia itu terbuat dari tepung beras. Teman-teman, coba bayangkan aja kayak ada makanan terbuat dari tepung beras. Jadi teksturnya itu agak kenyal, tapi nggak sekenyal kita makan boba. Kalau makan boba, tepung tapioka itu kan bener-bener kenyal banget tuh. Tapi kalau tadi dari tepung beras itu tuh kenyal, tapi kenyalnya itu masih yang bisa kita kunyah terus. Nah, jadi terbuat dari tepung beras, kemudian dia nggak ada pakai gula teman-teman. Jadi di rondenya itu tuh nggak ada rasa. Bener kayak mochi, mirip kayak mochi kenyalnya. Jadi dia nggak ada rasanya, jadi dibentuk bulat-bulat kecil. Nah, tapi ada beberapa daerah ataupun mungkin beberapa orang yang cukup kreatif ya. Jadi tongcing yang biasanya nggak ada diisi itu, mereka kasih isian kayak kasih kacang tanah, atau mungkin ada yang kasih pasta kacang hijau, ada yang kasih wijen hitam. Nah, jadi boleh ada yang berisi dan juga tidak berisi. Kemudian, nah, dari tepung beras itu dibentuk bulat-bulat, kemudian mereka bakal direbus, teman-teman.
Kemudian juga bakal dikasih kuah yang manis. Jadi rasanya itu dari kuah dan juga isiannya. Sedangkan kulitnya itu nggak ada rasanya. Nah, ngomong-ngomong soal Hangyeon ini bentuknya ya teman-teman. Jadi cukup mirip sama mochi tapi berkuah. Biasanya orang-orang juga, asin juga bisa Laosu. Wah, Novia pernah makan yang asin. Kalau Laosu belum pernah ketemu ya yang rasa asin ini. Boleh nih, mungkin next time kita boleh coba yang rasa asinnya ya. Nah, jadi ini selain warna putih, juga kadang diwarnain jadi warna-warni. Bahkan sekarang udah pada kreatif banget nih. Rondenya itu dibentuk jadi bentuk-bentuk lucu. Misalnya jadi kayak gambar babi, jadi jeruk, ataupun karakter Disney, ataupun Shiba Inu ini. Nah, ngomong-ngomong soal Hangyeon ini, teman-teman pernah gak sih dengar mitos-mitos tentang makan Hangyeon? Mungkin salah satunya yang paling terkenal itu adalah ada yang bilang kalau misalnya Hangyeon itu tuh harus dimakan sesuai dengan tahun umur kita. Misalnya nih, kalau tahun ini teman-teman usianya 19 tahun, maka harus makan 19 buah Hangyeon. Ada juga yang bilang apa? Setiap tahun Tongsu itu wajib makan Hangyeon. Karena makan Hangyeon itu berarti kita berharap kita tuh umurnya masih bisa plus lagi, masih bisa tambah 1 umur lagi. Ada juga yang bilang apa? Kalau misalnya semalam sebelum Tongsu itu kita harus buat Hangyeon dengan tangan kita. Jadi kayak setidaknya kita harus kayak membulatkan Hangyeonnya. Jadi dia banyak mitosnya ya. Ini penting itu biasanya apa? Melambangkan kita itu semoga bisa panjang umur. Ya, umurnya tuh bisa selalu bertambah seperti itu. Nah, langsung makasih teman-teman. Lihat kira-kira gimana sih proses pembuatan Hangyeon ini. Jadi mungkin teman-teman yang belum pernah lihat. Adalah proses pembuatan dari Jadi kalau untuk kuahnya sendiri, nah ini tuh adalah nomifen, tepung beras atau tepung ketan juga bisa. Kemudian mereka bakal tambahin air, lalu diadon. Jadi awalnya warnanya putih ya teman-teman. Kemudian kita boleh pisah-pisahkan. Kalau ini dia ada yang berbeda ya. Kalau dia tuh ada yang direbus dulu, kemudian dia masukin lagi. Tapi cara masak setiap orang tuh berbeda. Ada yang nggak perlu seperti ini, ada yang langsung aja. Kalau dia pakai rebus dulu, kemudian dia masukin lagi ke adonannya. Katanya tuh supaya kenyalnya lebih enak. Kemudian dia bakal bagi menjadi 2 bagian. Terus dia diuleni lagi. Nah, jadi tadi dia tuh pakai plastik. Kenapa? Karena dia belum mau pakai yang itu, jadi supaya nggak kering ya teman-teman. Ini dia pakai potong biar rapi. Kemudian setelah dipotong, dia bentuk bulat-bulat pakai tangannya. Kalau yang bagian ini, dia mau tambahin matcha bubuk. Ini boleh teman-teman kreasi sendiri ya. Kalau ini dia pakai matcha, jadi warnanya bisa hijau dan juga ada wangi matchanya. Kalau ini dia masukin tadi tikwani, jadi pakai labu itu ya, pakai ubi. Nah. Dan ada juga yang pakai pewarna alami. Ini dia pakai blender wortel ya, supaya dapetin warna oranye. Kalau untuk warnanya sebenarnya bebas teman-teman. Kalian boleh pakai pewarna alami juga, pakai warna apa juga nggak masalah. Ini dia masukin beberapa warna. Karena dia dapetin beberapa warna. Ada warna oranye, yo changse, hayo luise, warna hijau. Ini dan dia lapisi lagi pakai tepung ketannya tadi. Nah, untuk supnya, untuk kuahnya, dia pakai si gula merah. Paling Hangyeonnya dia rebus ya. Rebusnya itu terpisah dari kuahnya. Mungkin kuahnya pakai yang ini ya, pakai
gula merah, ada juga yang pakai gula merah dan juga jahe, ada juga yang dia pakai gula putih aja. Jadi sesuai dengan selera aja nih teman-teman. Biasanya makannya itu panas-panas ya, jadi cocok nih untuk di musim dingin untuk menghangatkan tubuh. Jadi dalam proses pembuatan dari tangyen ini sendiri. Ada yang awang bilang kalau umurnya banyak gimana langsung jadi mukbang dong. Ya. Jadi ya mungkin kalau orang zaman dulu mereka masih mempertahankan tradisi ini, mereka bakal makan sesuai dengan usianya. Tapi kalau sekarang sebenarnya udah nggak ada kayak nggak ada kewajiban seperti itu ya. Yang penting makan aja. Nah ini. Oke, nah ngomongin soal tangan ini, nah ini kurang lebih adalah salah satu tradisi kita ya. Kira-kira teman-teman di sini ada yang udah makan ronde belum? Ah, ini Bu Nuri ada yang bilang tadi pagi baru aja makan. Teh langsung juga ya tadi siang baru aja makan. Kalau Sisi tadi makannya 吃了， yang ada tosa. Susah udah makan? Ya mah. 吃了， Supa udah ada yang makan. Ada yang pernah ketemu nggak ronde-ronde yang gambarnya lucu-lucu kayak yang tadi Langsung tunjukin? 有人看过吗? Mungkin ada yang pernah beli atau mungkin pernah buat sendiri bahkan belum pernah. Nah ini ada yang gak sekarang deh cuma buat ini ya buat sembayang aja. Hmm, teman-teman. Belum pernah. Oke, that's okay. Nah, jadi ini adalah kurang lebih runway kita dan juga pelajaran kita hari ini. 那么呢，今天我们的课就到这里。Hari ini kelas kita sampai di sini. Nah, teman-teman seperti biasa, sebelum kita sebelum kita selesai, kita bakal isi feedback formnya dulu. Nah, sama teman-teman mungkin isi feedback form, langsung ingatkan kembali, ini buat teman-teman yang terkick dari grup Telegramnya, teman-teman boleh langsung join ya, langsung kirimin linknya ke kalian ya. Teman-teman boleh langsung join ke grup kita supaya nggak ketinggalan informasi nih teman-teman. Terus teman-teman juga bisa dari eh ya, sorry, bisa dari em, Telegram kita buat mungkin kasih pertanyaan atau mungkin teman-teman ada yang mau kayak ada quiz-quiz juga ya kadang kita. Nah, ini teman-teman boleh join linknya untuk link Telegramnya sudah langsung kirim di kolom chat. Kemudian untuk yang Google Formnya juga sudah langsung kirim ya. Kira-kira, oh ada yang bilang linknya nggak bisa dibuka. Langsung coba dulu ya. Oh bisa kok. Nah mungkin coba tadi ini siapa? Kartina coba dulu ya. Kira-kira apakah linknya bisa atau tidak. Hmm. Nah, itu kata aja. Nah, sambil teman-teman isi juga, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh ditanyakan juga ya. Kalau misalnya mungkin nggak sempat di Zoom, teman-teman juga boleh tanya di Telegramnya. Nah, kemudian besok itu sudah hari terakhir kita. Jadi besok kita selain belajar, kita di akhir juga bakal ada sesi Q&A. Jadi teman-teman mungkin yang mau nanya seputar belajar bahasa Mandarin atau mungkin seputar tes HSK, teman-teman boleh besok tanya ya di sesi Q&A kita. Jadi boleh siapin tuh pertanyaannya sebelum kita mulai kelas. Oke, nah kalau gitu, momen Cincian Jatuh Celi. Hari ini kita sampai di sini dulu ya. Oke, sisi Taja, Tajian. Sampai jumpa semuanya. 再见，老 Sisi, 师。sisi, bye bye. 谢谢老师。Sisi, 谢谢老师。sisi, bye bye.